Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang Indonesia Jaya. DPD dan DPC Partai Nasdem Kabupaten Blitar menggelar kegiatan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sekaligus pendidikan politik dalam rangka memenangkan pemilu 2024. Kegiatan ini juga untuk menjalin silaturahim bersama simpatisan, relawan, kader, pengurus partai, dan bacalek Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Kegiatan diselenggarakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 bertempat di Wisata Negeri Dongeng, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota Komisi 9 DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar, Nur Hadi SPD, dan mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar, Dr. Andes Kiai Haji Saikuddin Rohman MM. Kakak-kakak semua, di hari yang baik ini, karena niatnya halal bihalal, saya selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar dan juga pribadi serta mewakili keluarga sekaligus sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tentu selama setahun kebelakang kemarin saya banyak salah, khilaf, kekurangan, kelemahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja kepada panjenengan semua, kepada saudaraku semua, kakak-kakak semua, baik pengurus di tingkat DPD, DPC, DPRT maupun seluruh kader Nasdem, baik dulur-dulur guru saksi. Sekali lagi, bila saya punya salah, punya khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak-kakak semua, saya hari ini ingin mengenalkan kakak-kakak semua. Di sini ada seorang petani. Beliau itu adalah teman kuliahnya Bapak Anies Baswedan. Ya, jadi dia itu satu kampus, satu angkatan dengan Bapak Anies Baswedan. Saya kenalkan beliau biar walaupun sebentar agar kita tahu semua. Beliau adalah Bapak Walid. Silakan ke depan Pak Walid. Tepuk tangan untuk Pak Walid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken Pak Nur Melawau. Leres kula menika lulusan Universitas Gadjah Mada tahun masuknya tahun 88. Jadi gua ini pun lebih tua dari Pak Nur atau dari segi usia, tapi dari segi pengalaman saya jauh tidak ada apa-apanya dengan Pak Nur. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, betul bahwa saya adalah teman dekatnya Pak Anies Baswedan, dan saya tahu persis beliau ketika masih mahasiswa dulu sampai sekarang konsisten bahwa beliau itu ingin memperjuangkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai teman, saya selalu kita selalu diskusi mengenai bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Dan sekarang adalah momentumnya untuk benar-benar memperjuangkan agar keadilan sosial di Indonesia itu benar-benar terwujud seperti dalam amanat bukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya adalah bahwa Republik Indonesia ini didirikan untuk siapa sih? Apakah untuk oligarki? Bukan. Apakah untuk elit-elit? Bukan. Tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi momentum pemilu 2024 nanti itu adalah momentum yang sangat menentukan bagaimana nasib dan perjalanan bangsa dan negara ini ke depan. Soal intoleransi itu semua fitnah. Saya tahu persis. Pak Anies itu waktu masih muda, masih selesai lulus SMA di Jogja, itu beliau mendapat kesempatan tukar pelajar dengan Amerika, dengan negara Amerika Serikat. Pak Anies itu tinggal di rumah bapak asuhnya itu seorang yang beragama Nasrani dan itu posisinya sebagai pastor, sehingga Pak Anies itu sangat adaptif, sangat bisa menyesuaikan dengan lingkungan itu karena berbeda agama di Amerika sana. Jadi kalau dikatakan itu teroran nggak mungkin, karena sudah terbukti waktu itu Pak Anies sudah sangat bisa menyesuaikan apa artinya toleransi. Kalau sekarang disebut intoleransi, saya kira itu semua fitnah belaka. Kenapa Pak Anies disebut intoleransi oleh beberapa orang yang tidak suka? Itu karena mereka takut kalau sampai Pak Anies menjadi presiden, maka oligarki akan tumbang dan rakyat yang akan makmur. Saya kira seperti itu. Jadi insya Allah kalau panjenengan sedaya mangke berkenan untuk mendukung beliau, insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik dan jauh lebih berkeadilan. Saya sebagai temannya Pak Anies akan selalu mengawal dan bahkan juga mengontrol. Artinya jangan sampai Pak Anies nanti terus tiba-tiba sudah di presiden dijodai oligarki ini mana. Jangan sampai itu terjadi. Dan saya sebagai pribadi akan terus mengontrol bersama Pak Nur Hadi dan bersama kawan-kawan di Jarnas, di Sobat Tani dan sebagainya. Tahun 11 bulan 11 Kulo Tenggita menegakkan Nasdem. Saya pimpin satu periode dapat kursi 3. Tidak ketua lajeng kepemimpinan Kulo caosaken datang sekretaris Kulo Pak Jinamini, kursinya malah disido oleh loro. Mudah-mudahan ketumpan yang ketiga beliau Pak Nur Hadi paling tidak dapat menang. Rencana boleh Pak Nur Hadi, rencana oleh Songo, tapi lek Songo wipodo mimpi muntal gedung ingkem mawon pun biar terangkat apa arti seorang Pak Nur Hadi. Lek kursinya Nasdem tembitan buat tentang lek apa tentang gak duwe bupati hebat kok, paling enggak ya wakil bupati ngaten ya. Maka di dalam politik slogannya lawan satu itu terlalu banyak. Jangankan ke internal kita sesama Nasdem, dengan partai lain pun harus kita anggap teman dalam hal muasyarah bergaul yang baik. Kawan
Lawan lanang itu cepat berganti. Kawan iso dadi lawan, lawan iso dadi gara-gara politik. Maka kula kader Nasdem dengan siapapun, partai apapun kita bergaul sebaik-baik. Lawan satu itu terlalu banyak. Lek perlu model politik di dunia ramah pokok suaranya ringan. Gitu Pak Dol. Ojo keren-keren. Nah, sekarang api seorang Nur Hadi artinya apa? Lek Nasdem gak boleh lihat kalau kayak Nasdem ngambil duit oleh keluar. Padahal melarat kaum danau ketika Pak Nur Hadi sugih. Orang gue sugih duit tak langitmu. Ojo guyu sih. Lha pulau melarat oleh telu. Pak Nur Hadi oleh 6 itu bukan istimewa, biasa. Lek songo lakui lagi muntal gerdon, betul kan? Ini tolonglah. Teman 1000 termasuk sedikit. Melane Pak Nuriko tulisannya golek dulur saat orang golek musuh lah. Orang lain jangan dianggap lawan. Kalau itu biasa kok, sharing politik kali partai sampai biasa. Wong saya gagal koyo musuh, sok nek kono dadi bolo. Nggih Pak Nur. Enggak ada. Satu fraksi kuat sendiri, ngangkat sendiri enggak ada. Soalnya sejarah Indonesia yang anggota fraksinya 50% lebih gak ada. Nasional loh ya. Lah daerah tingkat 2 wonten banget. Kados Boyolali, kados Solo lebih daripada 50%. Nggih, iki mawon selamat berjuang semaksimal mungkin. Dan jangan tinggalkan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Usaha tanpa doa akan menjadi insan yang sombong. Kalau berhasil, hanya karena saya. Lupa dengan Allah yang memberikan kenikmatan. Sebaliknya kita berdoa terus tanpa usaha. Ini adalah jadi insan yang bohong. Sombong jangan, bohong pun juga jangan. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, beliau berpesan kepada seluruh kader Partai Nasdem untuk selalu dekat dengan masyarakat hingga publik. Perilaku, sikap, dan bagaimana cara mengambil hati masyarakat merupakan tugas utama bagi para kader agar masyarakat yakin terhadap eksistensi Partai Nasdem. Kami hari ini melakukan kegiatan pelatihan guru saksi dan dilanjutkan dengan halal bihalal seluruh pengurus DPD, DPC yang ada di Kabupaten Blitar, ya, di mana juga menghadirkan kader-kader Nasdem serta bacalek dari Partai Nasdem. Organisasi sayap seperti Garnita dan Garda Pemuda Nasdem juga kami undang untuk hadir. Alhamdulillah sekitar 600 orang ya yang hadir di sini. Kami juga menghadirkan Romo Yai Haji Saifuddin Rohman ya, atau Yai Cikut. Beliau yang dulu merintis Partai Nasdem Kabupaten Blitar. Kita dengarkan petuah-petuah beliau tadi bahwa beliau menyampaikan sangat mungkin dan masuk akal insya Allah Partai Nasdem dapat 6 kursi.
Ini menjadi semangat ya. Walaupun targetnya sebenarnya adalah 9 kursi, tapi minimal 6 kursi insya Allah bisa tercapai. Kemudian di sisi lain hadirnya para kader Partai Nasdem Kabupaten Blitar hari ini juga kita teguhkan untuk baca pres kita Bapak Anies Baswedan untuk melakukan sosialisasi di tingkat masing-masing keluarga, lingkungan, RT dan juga desa masing-masing ya. Sekaligus memang inti acara halal bihalal ini memang saling bermaaf-maafan walaupun memang sudah lewat awalnya ya, tapi karena memang kesibukan untuk pendaftaran bacalek di KPU sehingga acara ini sempat tertunda. Tapi alhamdulillah acara berlangsung sukses dan meriah. Semoga para kader yang sepulang dari acara ini makin bersemangat untuk bersama-sama menatap pemilu 2024 menuju kemenangan Partai Nasdem dan juga kemenangan Bapak Anies Baswedan. Dengan niat baik, kerja keras, konsistensi, dan semangat, para kader Partai Nasdem di Kabupaten Blitar pasti akan menang karena ada esensi dan empati terhadap seluruh masyarakat.